Salam hebat buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran di pembelajaran kelas 11 tentang ceramah. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengelola informasi dalam ceramah dalam KD 35, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Pada bagian ini, kita akan memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca dan menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Oke, kita perhatikan teks berikut ini. Ada sajian teks sebuah ceramah. Pada paragraf pertama, kita perhatikan. Selamat pagi murid-muridku yang saya kasihi, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita sehingga semua kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Jadi ini adalah sebuah teks ceramah singkat yang saya buat, dan mari sama-sama kita perhatikan teks berikut ini. Baiklah, dari teks itu kita bisa mengambil ciri-ciri dari teks ceramah. Nah, dari teks ceramah tadi, bahwa di ceramah tadi atau teks ceramah tadi ada memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu, dari teks yang sudah kita baca, dapat kita ambil cirinya bahwa ceramah itu adalah sesuai dengan kegiatan yang ada dan harus objektif, jelas, dan benar. Kemudian, ciri berikutnya. Dari teks ceramah bisa kita ambil cirinya. Ada sesuatu yang dijelaskan atau yang diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Berikutnya, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Kemudian ciri berikutnya, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Lalu ciri berikutnya, bahwa ceramah tadi berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Lalu memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan penceramah haruslah santun dan rendah hati serta mudah dipahami oleh pendengar. Itulah ciri-ciri teks drama yang bisa kita lihat atau kita peroleh dari teks ceramah tadi. Oke, sekarang muncul pertanyaan di benak kita. Apa itu ceramah? Apa pula itu khotbah? Lalu, apa itu pidato? Nah, di sini kita bedakan dulu tiga-tiganya. Kalau ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Atau boleh dikatakan bahwa teks ceramah itu berisi pemberitahuan penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan atau baik pengetahuan yang bersifat umum untuk disampaikan di depan oleh orang banyak. Dan yang menyampaikan itu adalah pakar atau orang yang menguasai bidangnya. Itulah kalau ceramah. Lalu dikatakan tadi apa pula itu khotbah? Nah,
Di sini kita kalau khotbah sering kita berhadapan ketika kita berada di ruang-ruang ibadah atau boleh gereja, masjid, wihara dan sebagainya. Nah, jadi kalau khotbah itu pembicaraan tetap masih di depan umum, namun isinya adalah menyampaikan pengetahuan keagamaan atau boleh dikatakan praktik ibadah atau ajakan-ajakan untuk memperkuat iman. Lalu kalau pidato, nah kalau pidato sering kita dengarkan ketika acara-acara besar. Salah satunya barusan kita pada 17 Agustus mendengarkan pidato Bapak Presiden kita. Nah, jadi pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Kalau dikatakan bersifat persuasif berarti itu mengajak, mendorong supaya orang yang mendengar itu berbuat sesuatu. Nah, itulah perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Tapi terkadang bahwa ceramah itu tampak atau kelihatan seperti pidato atau khotbah. Nah, di sini kita bedakan ya. Kalau pidato merupakan pembicaraan di depan umum, cenderung dia bersifat persuasif, mengajak pendengar untuk mengubah persepsi, mengubah sikap, mengubah tindakan. Jadi, pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapat dukungan dari pendengar. Sementara khotbah itu tetap masih pembicaraan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah. Lalu kalau ceramah lebih bersifat umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, isu-isu tertentu yang umum atau mencakup semua bidang. Dan penyampaiannya adalah disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi ketiga-tiganya ini, pidato, ceramah, khotbah, memiliki persamaannya itu sama-sama disampaikan kepada khalayak ramai atau yang bersifat secara ramai. Oke. Ciri-ciri teks ceramah. Masih kembali kita untuk lebih menegaskannya bahwa ciri teks ceramah itu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan cara para pendengar. Kemudian ciri yang kedua, bahwa ceramah itu disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dan dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ciri yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi atau mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Kemudian, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Ciri yang berikutnya, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang terakhir dia, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, berupa tanya jawab, berupa kolom-kolom komentar dia kalau terdapat dia dilakukan ceramahnya itu secara daring. Nah, jadi ciri-ciri yang keenam inilah ciri umum secara jelas dalam teks ceramah itu ada 6. Yang tadi itu yang kita sampaikan itu bahwa ciri-ciri yang kita peroleh pertama itu ciri-ciri yang kita peroleh dari teks yang disajikan. Jadi inilah yang ke-6 inilah secara umum ciri-ciri teks ceramah. Oke, kita lanjut ke dalam jenisnya. Ceramah terdiri atas 2
jenis. Ada ceramah umum dan ada ceramah khusus. Untuk ceramah umum, yaitu sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Itu dia kalau ceramah umum. Tapi kalau ceramah khusus dia berbeda, yaitu ceramah ini bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat, sebuah petunjuk-petunjuk kepada khalayak tertentu pula, dan sifatnya khusus, baik itu dari segi materi atau dari segi yang lainnya. Yang jelas dia sudah bersifat khusus. Kedua jenis inilah jenis ceramah. Lanjut kita masuk kepada metode penyampaian sebuah ceramah. Jadi kalau seseorang ingin menyampaikan ceramah, dia boleh memilih mana metode yang nyaman buat dia untuk menyampaikan sebuah ceramah. Jadi metodenya ada 4. Yang pertama, ada metode impromptu. Seseorang menyampaikan ceramahnya tanpa ada suatu persiapan. Jadi dia diunjuk sebagai menyampaikan sebuah ceramah. Jadi apa yang ia peroleh, apa yang ia tahu, itulah yang akan ia sampaikan. Jadi ceramah tanpa adanya suatu persiapan. Lalu ada metode menghafal. Nah, kalau metode menghafal, awalnya dia sudah mempersiapkan teks ceramahnya, kemudian dihafalnya semua isi teks ceramah yang sudah dibuat, lalu disampaikan pada hari hanya. Nah, ceramah ini sudah melakukan persiapan dan menghafalnya. Yang ketiga, boleh penyampaian ceramah dengan metode naskah. Jadi terlebih dahulu ditulis semua naskah ceramahnya, kemudian ketika hari hanya dibawa naskahnya, cukup dia membacakan apa yang sudah dia tuliskan. Inilah metode naskah atau ceramah dengan membaca naskah yang lengkap. Lalu yang terakhir dengan metode ekstemporer. Ini metode ekstemporan, ini seseorang mempersiapkan diri dengan hanya menuliskan bagian-bagian pokoknya saja untuk dituliskan pada catatan-catatan kecilnya, maka akan dibawakan catatan kecil ini ketika ia mau berceramah di depan khalayak ramai. Maka ceramah yang itu, ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat, nanti yang menyampaikan ceramah ini, ia akan menyampaikan ceramahnya berdasarkan pokok-pokok pikiran yang sudah ia tuliskan. Jadi dia bisa terarah, bisa tersampaikan isi ceramahnya dengan baik. Berikut kita masuk kepada tujuan ceramah, yang walaupun semuanya itu tadi metode-metodenya sudah dipilih, tapi kalau seseorang mau berceramah, tujuan ceramah ini ada. Kalau kita mendengarkan ceramah, tujuannya ada 5. Yang pertama, ceramah itu adalah bertujuan sebagai informatif. Kalau dikatakan informatif, berarti ceramah itu bertujuan memberikan informasi kepada pendengar agar mengenal sesuatu hal dan mampu memahami dari apa yang disampaikan. Kemudian tujuan yang kedua, persuasif. Ceramah ini bertujuan mengajak para pendengar supaya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh si penceramah. Lalu yang bersifat argumentatif. Ini ceramahnya untuk meyakinkan para pendengar mengenai sesuatu hal yang disampaikan. Selain itu, bahwa ceramah juga bertujuan yaitu sifatnya rekreatif, yaitu menghibur, membuat kegembiraan kepada pendengar agar merasa puas dan bahagia. Dan yang terakhir tujuannya adalah naratif, yaitu menceritakan hal-hal kepada si pendengar. Nah, itulah tujuan dari ceramah. Oke, ceramah itu semua dibicarakan atau disampaikan oleh seseorang di depan khalayak ramai, tetap memiliki unsur-unsur. Jadi semua ceramah itu yang disampaikan itu unsurnya hanya 3. Unsur ceramah itu yang pertama penceramah, yang kedua pendengar, yang ketiga materi.
Kalau penceramah berarti orang yang menyampaikan isi sebuah ceramah. Lalu unsur yang kedua pendengar, berarti harus ada orang yang mendengar isi ceramah yang disampaikan. Itulah sama yang dikatakan khalayak ramai. Lalu materi. Seseorang bisa berceramah kalau dia sudah memiliki materi, yaitu isi atau tema ceramah yang disampaikan sebagai informasi untuk si pendengar. Jadi si penceramah harus menyiapkan isinya dulu. Oke, itu tadi untuk indikator yang pertama. Sekarang indikator yang berikutnya. Menemukan informasi, menemukan permasalahan aktual dalam ceramah. Ada dua, menemukan informasi dan menemukan permasalahan aktual. Nah, kalau dikatakan informasi, berarti itu pemberitahuan, pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok informasi yang selama ini, kalau disuruh atau kita ditugaskan untuk menemukan pokok-pokok informasi, tetap kita harus mengingat rumus 5W ditambah 1H. Itulah kalau untuk menemukan pokok-pokok informasi. Sedangkan permasalahan aktual itu adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan oleh orang banyak, bersifat aktual, bersifat masih hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita mau memahami sebuah informasi? Ada cara-caranya. Cara memahami informasi dapat dilakukan dengan berikut. 1. Simak dulu ceramah yang diperdengarkan dengan seksama. Yang kedua, kita catat informasi-informasi yang menarik dalam setiap apa yang dipaparkan oleh si penceramah. Lalu informasi-informasi yang menarik ini kita susun dalam bentuk kalimat, kita susun dalam bentuk paragraf sederhana, maka kita sudah mampu memahami informasi yang terdapat di dalam sebuah ceramah. Nah, kalau kita sudah menemukan informasi itu, ada beberapa ragam informasi dalam sebuah teks ceramah. Ragam yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan penyajian, yang ketiga berdasarkan lokasi peristiwa, yang keempat berdasarkan bidang kehidupan, dan yang kelima berdasarkan bidang kepentingan. Untuk yang pertama, berdasarkan fungsinya. Oke, kalau berdasarkan fungsinya, kita lihat bahwa informasi itu bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Dalam artian memberikan informasi tambahan seperti pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, informasi yang edukatif. Nah, informasi yang hanya menyenangkan pembaca bersifat fiksional atau khayalan. Jadi, di sini informasi berdasarkan fungsinya, dia bisa kita lihat berdasarkan informasi yang menambah pengetahuan seperti tulisan-tulisan tentang pergantian kurikulum. Informasi yang bersifat edukatif, misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu, apalagi pada pandemi. Nah, teknik-teknik mengajar boleh, teknik-teknik belajar boleh. Lalu informasi yang menyenangkan itu boleh seperti cerita pendek, karikatur, dan komik. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Nah, informasi berdasarkan format penyajian ini ada terdapat di media massa. Dikenal berbagai bentuk penyajian. Ada bentuk tulisan, ada bentuk foto, ada bentuk kartun, ada pula bentuk karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuknya berita, artikel, karangan khas atau feature, resensi, kolom, dan karya fiksi.
Itulah informasi berdasarkan format penyajian. Lalu yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, ini berdasarkan tempat-tempat kejadian peristiwa berlangsung. Oke, informasi ini dibagi menjadi ada informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara. Dan yang keempat, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan antara lain informasi bidang pendidikan, informasi bidang olahraga, informasi bidang musik, informasi bidang sastra, budaya, dan lain sebagainya termasuk iptek. Dan yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Nah, yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Sementara yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat-kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang terakhir, untuk bagian informasi berdasarkan bidang kepentingan adalah informasi tentang peluang bagi si pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, yang kelima inilah jenis informasinya. Maka, manfaat ceramah bagi setiap orang, bagi yang mendengarkan, bagi yang membaca, bagi yang menonton, itu manfaatnya ada 2. Ya, manfaat mendengar ceramah dapat menambah wawasan, menambah informasi yang belum kita ketahui menjadi tahu, bisa menjalin silaturahmi dengan sesama pendengar. Nah, ini salah satu manfaatnya. Lalu manfaat berikutnya, manfaat dalam menyajikan ceramah diantaranya memperoleh pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan religius, serta menjalin silaturahmi dengan para pendengar. Demikianlah pembelajaran untuk pertemuan kali ini, dan saya mohon dan saya berharap tetap setia untuk menantikan video pembelajaran berikutnya yang akan saya sajikan. Sekian dan